Semangat pagi semua Sobat 3i Networks, sahabat sukses dan agen-agen 3i Networks dimanapun berada. Kali ini kita kembali di akhir bulan Maret kita ketemu lagi dengan peluang bisnis yang nggak ada matinya yaitu 3i Networks ya. Banyak sekali manfaatnya apalagi di keadaan seperti ini ya, banyak orang dirumahkan dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan ya karena harus dirumahkan dan nggak tahu harus ngapain. Bahkan kita juga banyak yang harus was-was karena menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan ya dari dampak dari virus corona ini sendiri. Nah, tentunya 3i Networks ini merupakan bisnis yang sangat bagus karena memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh semua orang. Kalau kita mau bicara tentang proteksi, ya semua orang saat ini cari yang namanya proteksi ya. Jadi untuk punya asuransi itu memang adalah ibarat payung yang akan melindungi kita kalau sampai terjadi apa-apa gitu ya. Biaya pengobatan tentunya tidak murah dan juga lain sebagainya ya. Yang pasti kalau punya asuransi itu sepertinya kita akan jauh lebih tenang menjalani hidup. Nah, kemudian kita bicara tentang manfaat lainnya seperti investasi ya. Investasi itu juga penting ya, selain kita menabung di bank, menaruh uang kita di bank ya, kita juga berinvestasi dan investasi itu sifatnya ya ada yang jangka pendek, yang ada yang jangka panjang dan tentunya manfaatnya itu pun akan dinikmati, akan bisa kita dapatkan ketika kita butuh nih. Sudah ada tabungannya seperti ya banyak juga yang mungkin paling simpel ada yang bilang, "Ah, nggak apa-apa deh saya nabungnya di bank," ya. Seperti, saya sedikit menceritakan kisah tentang saudara saya ya menabungnya di bank dan ya hanya punya tabungan biasa dan ketika terjadi polemik ya pandemi seperti ini, ya uang tabungannya diambil 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 dan akhirnya, tadi pagi dia sempat cerita ke saya bahwa, waduh sempat was-was karena tabungannya sudah mulai menipis. Sementara ini kita nggak pernah tahu kapan bisa bekerja, beraktivitas kembali ya, artinya ini, perlu persiapan dan juga harus bisa segera tanggap untuk mendapatkan pekerjaan selama di rumah, ya seperti itu. Dan kemudian dari sisi, bisnis ya, atau income ya, passive income itu juga tentunya akan sangat menolong karena misalkan kita di 3i Networks ini ada passive income-nya dan bisnisnya pun sudah autopilot. Nah, yang seperti yang malam ini kita kerjakan adalah kita sedang membangun ya sebuah sistem yang nanti akan ketika kita tidak bekerja dengan membarterkan waktu pun, bisnis ini sudah akan produksi dengan sendirinya. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak lagi belajar dari pakarnya langsung yaitu Pak Frans yang akan membawakan presentasi tentang produk ya, pemahaman tentang Carling Promix yang ada di 3i Networks ini. Dan nanti setelah itu teman-teman kita juga akan mendengarkan dua leader langsung dari Kota Semarang ya. Mereka dengan pengalaman kerja sudah di atas 15 tahun bekerja sebagai karyawan dan kemudian profesinya pun naik tapi penghasilan pun mereka tidak memadai ya, tidak seperti yang sehari-hari ini mereka nikmati di 3i Networks ya. Dan kita akan mendengarkan bagaimana kisah sukses mereka hingga mencapai penghasilan di atas 15 juta per bulannya. Nah, sebelum ke sana kita akan langsung mendengarkan presentasi dari Pak Frans, seorang goal agency yang sudah berpengalaman di bisnis ini dan beliau adalah mantan marketing IT percetakan. Ya, bergabung di Oktober 2014 dan mencapai posisi saat ini Goal Agency dan teman-teman dari Tangerang kita akan langsung belajar dengan Pak Frans. Baik, selamat malam Pak Frans. Baik, selamat malam Bu Esther dan semangat pagi para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Virus boleh jadi viral, tapi semoga bisnis kita bisa lebih viral lagi ya. Dan kita akan langsung masuk ke slide produk Carling Promix.
Produk ini produk yang menarik, teman-teman. Produk idola, produk dasar dari 3i, yaitu produk Unit-Link Carling Promix. Dan sore hari ini, malam hari ini kita akan belajar ya tentang produk Carling Promix ini. Dan tentunya saya yakin sudah banyak di antara teman-teman yang sudah menguasai, sudah paham tentang produk ini. Akan tetapi saya akan mengulangi kembali sharingnya agar teman-teman yang masih baru mungkin bisa juga mengerti dan memahami tentang produk ini ya. Kategori dari produk Carling Promix adalah Unit-Link, di mana Unit-Link ini adalah produk asuransi jiwa yang juga memiliki nilai investasi. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah mempunyai produk Unit-Link dari merek lain atau di luaran sana, biasanya mungkin ada manfaat asuransi kesehatannya begitu ya. Tapi kalau kita di sini memang hanya ada nilai asuransi jiwa dan investasi saja. Nah, jadi tidak ada manfaat kesehatannya ya. Buat yang nanya nanti, nah ini sudah terjawab ya. Tidak ada nilai kesehatannya. Kenapa begitu? Supaya tidak ada beban biaya yang terlalu besar juga. Nah, kami sangat peduli, CAR sangat peduli bagaimana para nasabah, para agen bukan hanya menikmati atau mendapatkan manfaat asuransi saja, yang jika terjadi resiko baru keluar. Tetapi bagaimana jika tidak ada resikonya yang terjadi? Maka ada nilai investasi yang kemudian hari bisa digunakan kembali untuk rencana-rencana keuangan di masa depan. Nah, ada 3 pilihan ya. Jadi di sini ada nilai 60 juta, 42 juta, dan 21 juta. Silakan dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan ya. Premi bulanannya sangat terjangkau, mulai dari 350 sampai 1 juta rupiah per bulan. Bisa dibayarkan bulanan, tahunan, atau sekaligus 5 tahun ya. Apalagi teman-teman di saat situasi seperti sekarang, wabah corona ya, kita menjadi lebih mengerti pentingnya memiliki asuransi. Salah satunya adalah asuransi jiwa. Kenapa? Karena resiko bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan setiap orang tentu menginginkan yang terbaik untuk keluarganya. Dengan memiliki asuransi jiwa, sesungguhnya kita sudah mengalokasikan resiko ekonomi yang bisa timbul apabila terjadi resiko meninggal dunia. Disebut dengan life insurance ya. Perusahaan kita Car Life Insurance. Asuransi untuk orang hidup. Jadi asuransi jiwa ini sebenarnya untuk menghidupi keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat tentunya ya. Dan selain nilai asuransi jiwa yang sudah berlaku sejak bulan pertama, kita juga memiliki nilai investasi di dalam produk ini. Dan menariknya, investasi di dalamnya merupakan investasi campuran, terdiri dari instrumen pasar uang, pendapatan tetap, dan ekuitas. Kelebihan dari campuran adalah stabilitas dari nilai NAB. Maksudnya bagaimana? Investasi itu selalu naik dan turun, tidak pernah berjalan naik terus atau turun terus. Nah, pada fluktuasi-fluktuasi yang terjadi saat ini, nah maka produk Carling Promix ini menjadi satu nilai yang lebih, karena di dalamnya bukan hanya mengandung instrumen saham yang lebih fluktuatif ya, tetapi ada nilai-nilai yang lebih stabil, yaitu di pasar uang dan pendapatan tetap. Dan porsinya pun mencapai minimal 10%, maksimal 90%. Itu artinya manajer fund, ya, manajer investasi, bisa menetapkan satu kebijakan mengurangi efek ekuitas sampai minimal 10% jika memang situasi dinilai tidak terlalu baik
dan meningkatkan alokasi di pasar uang dan pendapatan tetap yang lebih stabil. Nah, inilah satu keunggulan yang kita miliki di produk Carling Promix ini ya. Nah, bagaimana dengan biaya-biaya? Ada nggak? Ada 3 biaya. Yang pertama adalah akuisisi. Ini dikenakan langsung terhadap premi 5 tahun. Kita bayar premi hanya 5 tahun ya. Kemudian ada asuransi dan administrasi. Ya, jadi ada biaya asuransi dan biaya administrasi setiap bulannya. Dan sampai kapan biaya 2 ini? Sampai selama kontrak polisnya masih hidup. Selama ada saldo investasi, maka biaya bulanan ini akan terus ada ya. Jelas biaya inilah yang memberikan pertanggungan asuransi senilai 21 sampai 60 juta rupiah ya, terutama biaya asuransi ini ya. Oke. Kemudian apa itu yang disebut dengan biaya akuisisi? Biaya akuisisi ini antara lain untuk marketing plan, biaya-biaya untuk agent, dan kebutuhan operasional perusahaan lainnya. Namun yang terbesar dari biaya akuisisi ini dikembalikan kepada nasabah yang menjadi agent. Nah, jadi bagi Anda yang sudah join di Business 3i, Anda perlu menjalankan sistem keagenannya ya, kalau Anda mau mendapatkan nilai akuisisi ini. Tapi tidak semua ya, namun sebagian besar memang dikembalikan lagi menjadi marketing plan ya dari biaya akuisisi ini. Nah, jadi premi yang Anda bayarkan itu yang masuk ke dalam investasi nilainya sebagian saja. Tidak semua ya. Tapi porsinya cukup besar, mulai dari 40% tahun pertama sampai 95% di tahun ke-5. Nah, untuk tahun ke-6 sendiri kita sudah tidak bayar premi lagi. Jadi Anda bisa abaikan keterangan yang paling bawah ini ya. Oke. Nah, bagaimana dengan konsep investasinya atau kumpulan dananya? Nah, jadi investor atau nasabah pemegang polis ketika membayar premi, maka setelah dikurangi biaya akuisisi, alokasi investasi itulah yang akan dibelanjakan unit. Berarti dibagi dengan harga NAB. Kemudian, setiap bulan akan ada biaya administrasi dan asuransi. Nah, unit ini atau dana ini dikelola oleh manajer investasi. Yang mana manajer investasi dalam perusahaan CHR tetap perusahaan CHR itu sendiri, jadi bukan pihak ketiga di luaran sana. Dan semuanya ini dicatat dengan baik dan profesional oleh bank kustodian ya. Nanti kita akan lihat seperti apa kinerja investasinya dan laporannya. Nah, kemudian kalau suatu hari nanti Anda ingin menarik kembali uang, sebagian atau semuanya ya dari nilai investasi tersebut, maka jumlah unit akan dikali dengan harga. Jadi ini konsepnya sama seperti Bapak Ibu punya emas. Nah, jadi berapa gram yang teman-teman semua pegang, ya Bapak Ibu pegang. Nah, dalam konsep unit link, maka jumlah unit yang Bapak Ibu pegang. Jadi, keuntungan dan kerugian itu tergantung kapan Bapak Ibu menjual unit. Ketika Bapak Ibu menjual unit pada saat nilainya naik, itulah keuntungan. Tetapi apabila Bapak Ibu menjual unit ketika harganya turun, itulah kerugian. Tentu investasi kita menginginkan keuntungan. Maka konsepnya pegang saja unitnya sampai nilainya naik sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, baru dijual. Kapan itu? Nanti, jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Oke, kemudian apa itu NAB? NAB ini adalah harga per unit, satuan harga per unit dalam investasi unit link. Kalau dalam emas, 1 gramnya berapa rupiah? Kalau unit link, NAB-nya berapa rupiah? 1 unitnya berapa rupiah? Itu disebut NAB, nilai aktiva bersih ya. Nah, Bapak Ibu sudah pernah dapat proposal ini belum? Kalau belum, minta kepada agennya masing-masing, minta dibuatkan sesuai dengan usia masing-masing tertanggung. Nah, ilustrasi proposal ini adalah alat bantu hitung untuk menghitung asumsi kinerja investasi di masa depan.
Misalkan kalau diasumsikan 6% per tahun, 14% per tahun, 20% per tahun. Jadi ini membantu kita untuk menghitung, jadi kita tidak usah hitung manual dengan kalkulator ya. Nah, pada ilustrasi ini kita bisa lihat usianya 3 tahun ya, untuk premi 350.000. Nah, kita akan coba menghitung dari mana hitungan angka yang ada di dalam tabel ini. Contohnya yang dilingkari merah ini ya. Oke, kita pertama akan melihat ilustrasi seperti ini. Premi 350.000 dalam 1 tahun menjadi 4.200.000. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya, akuisisi, administrasi, dan asuransi. Maka premi dibayar setahun, dikurangi biaya dalam setahun, maka ketemulah nilai sebelum kenaikan. Ini dalam rupiah. Tetapi yang perlu diingat, ketika kita sudah bayar premi, sebenarnya kita mendapatkan jumlah unit. Nanti kita akan hitung di bawah, berapa jumlah unit yang kita pegang. Nah, di sini kita bisa asumsi, dengan kenaikan NAB 6%, asumsi ya, maka kita akan mendapatkan 1431. 1350 ditambah 6%, angkanya segini. Nah, berapa unit yang kita pegang? Jadi seandainya nilai NAB 2.800 per unit, maka dibagi nilai rupiah dibagi dengan 2.800 rupiah per unit. Maka akan ketemu kita punya nilai unit 511. Nah, seandainya terjadi kenaikan harga unit menjadi Rp3.360 per unit, maka kita bisa menghitung berapa nilai rupiah yang kita miliki apabila jumlah unit ini kita jual. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, investasi dalam unit link, Bapak Ibu memegang nilai atau jumlah unitnya. Keuntungan ataupun kerugian dalam investasi unit link itu tergantung pada saat Bapak Ibu menjual jumlah unit tersebut. Apabila jumlah unit dijual ketika harga NAB-nya mengalami kenaikan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu menjual jumlah unit pada saat harga lagi turun, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kerugian. Jadi rumus dasarnya, jangan jual ketika harga NAB sedang turun. Sederhana ya. Nah, ini adalah contoh yang tadi. Apabila selisih dari NAB ini kita hitung, maka kita akan mendapatkan kenaikan 20%. Nah, jadi sekali lagi, ilustrasi dalam tabel manfaat ya, ilustrasi proposal semula, itu sifatnya adalah alat bantu hitung, bukan merupakan jaminan atau kontrak dari perusahaan Sentral Asia Raya. Oke, nah kemudian kita akan melihat bagaimana menghitung dan melihat biaya yang ada di dalam portofolio kita. Nah, Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Mobis dan menemukan menu portofolio di dalamnya. Maka Bapak Ibu bisa melihat histori transaksi dan akan menemukan seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa explore nanti habis ini ya, habis acara ini. Nah, di dalam menu portofolio, Bapak Ibu bisa lihat ini ada contoh satu nomor polis dengan 2 periode, 31 Desember 2018 dan 1 bulan kemudian. Nah, kita akan melihat jumlah unitnya mengalami penurunan. Kenapa? Karena ada biaya yang timbul di bulan Januari. Nah, kita akan mencoba menghitung biaya administrasi dan asuransi dalam satuan unit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa biaya administrasi Rp25.000 akan dibagi dengan NAB di bulan Januari. Nah, akan ketemu berapa unit? Begitu juga biaya asuransi. Di dalam nomor polis ini, biaya asuransi 1 bulan sudah dihitung bernilai Rp4.738. Nah, maka selanjutnya jika dibagi dengan NAB di bulan Januari, ketemu dengan berapa unit yang akan berkurang. Inilah biaya dalam satuan unit. Nah, sehingga Bapak Ibu kita bisa simpulkan, semakin besar nilai NAB, maka semakin kecil
unit yang akan terpotong. Nah, kemudian kita akan melihat selanjutnya bagaimana jika jumlah unit berkurang karena pembayaran premi sudah selesai. Nah, tentu Bapak Ibu sampai saat ini Bapak Ibu sudah bisa berpikir bahwa ketika selesai bayar premi 5 tahun, jumlah unit tidak akan bertambah lagi kecuali Bapak Ibu lakukan top up. Nah, berarti kalau begitu jumlah unit akan terus berkurang dong ya, karena ada biaya setiap bulannya. Nah, kalau begitu apakah nanti saldo rupiah kita lama-kelamaan akan habis? Nah, berikut adalah contoh yang terjadi kasusnya ya. Nah, kita lihat jumlah unit di sini mengalami pengurangan. Tetapi bukan berarti serta-merta nilai rupiah kita akan berkurang. Kenapa? Karena bisa saja justru saldonya malah naik. Ini dikarenakan nilai NAB yang juga mengalami kenaikan. Ingat rumus dasarnya teman-teman semua, keuntungan ataupun kerugian dalam investasi unit link itu terjadi apabila kita menjual jumlah unit yang kita miliki. Kalau jumlah unit yang kita jual dengan nilai NAB yang turun, maka kita mendapatkan kerugian. Tetapi jika kita menjual unit pada saat harga NAB naik, maka kita mendapat keuntungan. Jadi untung atau rugi itu terjadi setelah Bapak Ibu menjual unitnya, bukan pada saat sebelum menjual unitnya. Nah, kita juga dilengkapi dengan laporan kinerja investasi. Ini contohnya, Bapak Ibu bisa dapatkan laporan ini dari website resmi Sentral Asia Raya. Ada banyak informasi di dalamnya yang sangat penting untuk kita simak. Seperti tabel kinerja Carling Promix. Kita bisa lihat tahun 2014 sampai 2018. Jadi jelas investasi selalu bergerak naik ataupun turun ya, tidak pernah tetap begitu. Dan kita juga bisa melihat total dana yang dikelola di dalam produk ini mencapai 2 triliun lebih. Jadi sangat besar ya. Lalu kita juga bisa lihat bahwa manajer investasi akan mengelola dengan sangat profesional agar bisa mencapai tujuan investasi dari produk Carling Promix ini. Tentu saja tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal dalam jangka panjang, dengan tetap menjaga tingkat resiko sesuai kondisi ekonomi mikro maupun makro. Nah, kabar baiknya juga berarti ketika kita investasi di dalam produk ini, kita ikut membangun negara Indonesia ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada surat utang negara, ada obligasi-obligasi pemerintah yang isinya membangun negara ini ya dalam berbagai kategori. Ada pertambangan, industri dasar, infrastruktur, dan sebagainya. Anda bisa lihat secara detail setiap bulannya karena laporan ini diupdate setiap bulan. Selain itu juga, Anda juga bisa melihat saham-saham apa saja yang paling banyak dialokasikan di dalam produk ini. Di antaranya ada saham Indofood, Bank Ina Perdana, dan Ultra Jaya Milk ya. Jadi ini saham-saham yang sangat bagus fundamentalnya. Nah, kemudian Anda juga bisa melihat bahwa memang sekali lagi namanya investasi itu bergerak naik dan turun. Ini adalah satu hal yang sangat wajar. Yang terpenting, Anda bisa melihat bahwa kinerja investasi dalam produk Carling Promix dalam tempo 13 tahun itu mengalami kenaikan 222%. Artinya, Anda mendapatkan nilai rata-rata kenaikan kurang lebih 15% lebih per tahun. Jadi sekalipun naik turun, kalau Anda biarkan berkembang dalam jangka panjang, maka Anda akan bisa menikmati satu keuntungan investasi yang lebih optimal. Nah, terakhir mengenai produk ini adalah apabila terjadi resiko meninggal dunia sebelum kontrak polis berakhir, yaitu sebelum usia 75 tahun, maka ahli waris akan mendapatkan santunan dan investasi. Santunan berupa UP plus investasi yang sudah berjalan. Lalu apabila selesai kontrak sampai dengan usia 75 tahun, maka investasi yang sudah berkembang jangka panjang akan menjadi milik dari pemegang polis. Dan apabila tutup di tengah jalan atau istilahnya berhenti di tengah jalan, maka pemegang polis akan mendapatkan nilai investasi yang sudah berjalan. Inilah 3 kondisi yang bisa terjadi di dalam produk Carling Promix. Nah, saya akan kembalikan selanjutnya ke Bu Esther Paulus. Silakan, Bu.
Ya, baik Pak Frans, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi ini teman-teman kita bisa menyimak ya dari penjelasannya Pak Frans bahwa sebenarnya ya investasi kita di sini memang sangat sangat unik ya karena ini merupakan penggabungan antara dua kekuatan yaitu investasi dan juga insurance ya dua-duanya. Jadi alokasi dana kita itu semuanya jelas ya dikelola di mana dan kemudian perkembangannya pun kita sudah dengar tadi ya memang kadang-kadang kalau mungkin bagi pemula belum paham, tapi kalau diputar lagi, didengarkan lagi, lama-lama paham. Kenapa kita harus pahami ini teman-teman? Karena inilah yang menjadi tolak ukur kita untuk memahami dan menjelaskan kenapa sih unik ya, kenapa sih apa yang lebih spesial kita nabung kok nggak di bank aja, nggak di tabungan biasa aja, tapi kenapa di 3i? Karena ternyata 3i ini combine-nya itu sangat hebat sekali. Nah Pak Frans mungkin saya akan sedikit menanyakan ya Pak ya, karena ini kan kita melihat kondisi ekonomi yang sedang melemah dan saya juga sempat melihat Pak Frans ini kan di laporan investasi yang saya terima dari KAR setelah saya sudah membayar premi, ini laporannya kan uh, cenderung membuat saya bingung nih Pak, dari yang bulan lalu sama bulan ini kok malah bukannya naik malah turun. Nah, dan beberapa mitra juga hampir setiap minggu saya menerima WhatsApp yang ditanyakan hal yang sama. Nah, saya udah berusaha juga untuk mengarahkan nonton dan juga berusaha untuk menjelaskan, tapi kan capek kalau tiap minggu saya harus menjelaskan. Nah, bagaimana menurut Pak Frans nih, karena malam ini kita topiknya tentang produk, bagaimana untuk menjelaskan dan memberikan pengertian kepada tim semua bahwa tadi saya juga sempat dengar kata Pak Frans kalau misalkan nilai NAB-nya lagi turun sebaiknya kita nggak jual. Nah, mungkin penekanannya nggak jual di sini artinya mungkin kita nggak tarik gitu ya Pak ya supaya ya itu nggak menimbulkan kerugian juga buat kita sendiri atau mungkin seperti apa Pak Frans penjelasannya? Ya, baik Bu Esther dan teman-teman semua. Seperti presentasi tadi ya, kita teman-teman bahwa ketika harga sekarang lagi turun, berarti ini kesempatan teman-teman untuk bayar premi atau bergabung di 3i atau kalau mau teman-teman mau top up juga boleh. Nah, jadi sangat tidak tepat kalau teman-teman mau tarik uang sekarang. Karena ingat, keuntungan ataupun kerugian belum terjadi sebelum teman-teman menarik dananya atau dalam istilah investasi itu jual. Seperti itu. Justru ketika dalam situasi seperti ini, bayar preminya saja. Karena teman-teman akan dapat nilai unit atau jumlah unit yang lebih banyak. Mau top up silakan. Tapi kalau mau bayar preminya tambah banyak, lunasin kalau perlu ya lebih bagus ya. Karena memang dapat jumlah unit lebih banyak. Jadi sekali lagi yang mungkin teman-teman kalau masih awam di unit link begitu, yang perlu dipegang adalah kita ini memegang jumlah unitnya. Keuntungan ataupun kerugian, atau mungkin yang tadi Bu Esther sampaikan SMS ya. SMS itu dalam rupiah itu sebenarnya tujuannya untuk membantu. Jadi kita tidak perlu menghitung sendiri potensi keuntungan atau potensi kerugian. Jadi rupiah di dalam SMS itu sebenarnya nilai potensi. Kalau teman-teman jual sekarang atau tarik sekarang, rupiahnya angkanya seperti itu. Nah, tapi kan kita kan masih pegang jumlah unitnya. Nah, jadi teman-teman jangan salah kaprah juga bahwa rupiah yang disebut di dalam SMS itu nilainya adalah nilai potensi. Potensi keuntungan ataupun potensi kerugian dalam arti kalau kita jual atau kita cairkan tarik tunai, maka rupiahnya angkanya seperti itu. Nah, maka jangan ditarik. Kalau memang teman-teman mengharapkan nilai yang lebih tinggi, tunggu aja. Tahun depan juga corona udah lewat ya, semuanya udah nyangkul lagi gitu. Ya, iya baik Pak Frans. Jadi sangat menarik yang perlu ditekankan kepada semua agen-agen 3i, bahkan mungkin baru yang bagi yang pemula yang baru join yang perlu diperhatikan adalah memang kita di sini pegangnya bukan rupiahnya, tapi unit linknya itu aset kita ada di situ ya Pak Frans ya. Ya, betul. Dan nilainya di sana. Satu lagi, Bu Esther, jangan lupa juga ya kita kan 3i Networks. Jadi tetap ada nilai asuransi jiwanya, dan kalau teman-teman lebih peduli dengan
hasil, mau dapatkan hasil yang baik, yang besar, jangan hanya fokus di investasinya, tapi jangan lupa kerjakan juga bisnisnya. Ini yang terpenting sebenarnya. Yes, betul. Baik, terima kasih Pak Frans untuk penjelasannya yang sudah dipahami ya. Buat teman-teman yang mungkin belum paham, dengarkan lagi videonya, nanti akan di-share di National Group, bisa didengarkan lagi, dipelajari lagi. Bila tidak paham, tanyakan kepada leader terdekat, minta dijelaskan secara detail. Baik.